Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kami dari kelompok 5 mata kuliah arsitektur komputer dapat menyelesaikan sebuah makalah dan dapat kami presentasikan dalam sebuah video ini. Selanjutnya saya Denny Ardianto akan memulai presentasi dengan judul Addressing Modes and Formats. Di sini kami dari kelompok 5 memiliki 5 anggota, yaitu Emi Hilham Habibi, Reza Mahendra Sardi, Denny Ardianto yaitu saya, Nur Iza, dan Maulana Juni Hardi. Dan di sini kami telah membagi poin-poin menjadi 5 kelompok poin yang akan dijelaskan oleh 5 anggota kami ini. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. A. Set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assemble. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut pengalamatan. B. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruction. Yang pertama yaitu operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Opcode adalah menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya source operand reference, yaitu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan, yaitu inputannya bagi operasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, result operand reference merupakan hasil dari operasi yang akan dilaksanakan. Kalau result operand reference yaitu hasil dari operasi yang akan dilaksanakan. Lalu next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source and results operand dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut, yaitu main or virtual memory, CPU register, I/O device atau I/O device. Misal instruksi dengan 2 alamat operan ADDA, BA, dan B adalah suatu alamat register. C. Beberapa simbolik instruksi. Jadi, dalam sebuah instruksi itu terdapat simbolik-simbolik yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu ADD. ADD atau jumlahkan. Sub panjangan dari subtract atau kurangkan. MPY atau MUL adalah multiply atau bahasa Indonesianya kalikan. Div atau divide atau bagi. Load data dari register atau memori. Store adalah menyimpan data ke register atau ke memori. Move adalah memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Lalu SHR adalah shift kanan data. Dan SHL adalah shift kiri data lain-lain. Jadi, di dalam sebuah instruksi terdapat simbolik-simbolik ini yang akan kita gunakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya jelaskan dalam materi ini dan akan dilanjutkan oleh teman saya Maulana Juni Hardi. Kepada Maulana dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Denny. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Denny tadi. Untuk poin yang selanjutnya itu D,
jenis instruksi ada empat poin, yaitu data processing, antara lain arithmetic atau ADD, sub dan sebagainya, dan logic instruction, and, or, not, SHR dan sebagainya. Yang poin kedua itu data storage atau memori, adalah poinnya transfer data, store, load, move dan sebagainya. Yang poin ketiga itu data movement, input dan output ke modul input atau output. Yang poin keempat itu program flow control, ya adalah test and branch instruction, antara lain jump, halt dan sebagainya. Kita lanjut ke poin E. Selanjutnya, design set instruksi. Design set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama, kelengkapan inset instruksi. Yang kedua, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi. Yang ketiga itu kompatibilitas, itu source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut: operation repertoire, berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Poin kedua itu data type, tipe atau jenis data yang dapat olah instruction format, panjangnya, banyaknya halamat dan sebagainya. Yang ketiga itu register, banyaknya register yang dapat digunakan. Itu 4 addressing mode dan operan. Kemudian untuk F, format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruction atau instruction format. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Muhammad Ilham Al-Bibi. Kepada Muhammad Ilham Al-Bibi dipersilahkan. Terima kasih kepada Maulana. Baiklah, selanjutnya materi operan reference dan jenis-jenis operasi kode atau opcode dalam instruksi mesin. Jenis operan. Instruksi mesin melakukan operasi terhadap data. Pada umumnya, data dikategorikan ke dalam angka, karakter, dan data logikal. Yang pertama ada angka atau number. Setiap bahasa mesin mengandung tipe data numerik. Umumnya terdapat 3 tipe data angka yang ada pada komputer, yaitu binary integer or fixed point. Yang kedua ada binary floating point. Yang ketiga ada desimal. Semua operasi pada internal komputer berupa data binar, namun user berinteraksi dengan bilangan desimal. Maka, perlu dilakukan konversi dari desimal ke bilangan binar pada input dan konversi dari binar ke bilangan desimal pada output. Bilangan desimal direpresentasikan dalam 4 bit. Maka 0 sama dengan 0000 dan 1 sama dengan 0001 dan seterusnya. Sedangkan untuk desimal 246 sama dengan 0000 0010 0100 0110. Untuk bilangan negatif direpresentasikan dengan 4 bit yang diletakkan pada awal atau akhir string. Standar tanda yang digunakan adalah 1100 untuk bilangan positif dan 1101 untuk tanda bilangan negatif. Yang kedua ada karakter. Umumnya, bentuk data adalah teks atau kumpulan karakter. Sedangkan sistem komputer didesain untuk data binar, maka sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk mempresentasikan sebuah karakter. Saat ini, standar kode yang digunakan untuk mempresentasikan karakter adalah American Standard Code for Information Interchange atau disingkat sebagai ASCII. Setiap karakter pada kode ASCII direpresentasikan dengan 7 bit binar yang unik, maka terdapat 128 karakter yang berbeda yang dapat dipresentasikan. Selain itu juga ada yang menggunakan Extended Binary Code, Decimal Interchange Code atau disingkat sebagai EBCDIC yang digunakan oleh IBM mainframe. Yang ketiga ada logical data.
Pada umumnya, setiap word atau yang lain merupakan satu unit data yang masing-masing unit data memiliki nilai 0 atau 1. Ketika dipandang dengan cara ini, maka data tersebut dianggap sebagai data logika. Data logika hanya bernilai true 1 atau false sebagai 0. Baiklah, kita masuk ke transfer data atau jenis-jenis operasi. Jenis operasi atau opcode dari sebuah mesin ke mesin lain beragam, akan tetapi tipe operasi-operasi umum akan sama untuk semua mesin. Berikut dikategorikan operasi berdasarkan fungsi dan tipenya. Yang pertama ada transfer data. Transfer data tipe instruksi mesin yang paling dasar yaitu instruksi transfer data. Pada instruksi transfer data harus ditentukan beberapa hal. Pertama, penentuan lokasi sumber dan tujuan dari operan. Lokasinya dapat terletak di memori, register, atau stack. Yang kedua, ada panjang data yang akan ditransfer harus diketahui. Yang ketiga, sama untuk semua instruksi dengan operan. Cara pengelamatannya harus ditentukan. Dari sisi aksi prosesor, operasi transfer data mungkin merupakan tipe yang paling sederhana. Jika kedua-duanya baik sumber maupun tujuan adalah register, maka prosesor hanya menyebabkan data dipindah dari satu register ke register lain, atau disebut dengan operasi internal prosesor. Jika salah satu atau kedua operan berada dalam memori, maka prosesor harus melakukan beberapa atau semua tindakan berikut. Yang pertama, menghitung alamat memori berdasarkan mode pengelamatan. Yang kedua, jika alamat mengacu pada virtual memory. Yang keempat, ada menerjemahkan dari alamat memori virtual ke alamat memori sebenarnya atau fisik. Dan yang ketiga, ada menentukan apakah operan yang dituju ada di dalam cache. Jika tidak, berikan perintah ke modul memori. Yang kedua, masih dalam transfer data. Operasi set instruksi untuk transfer data ada move, yang artinya yang beraksi sebagai mentransfer data dari lokasi sumber ke lokasi tujuan. Kemudian ada store, mentransfer data dari register CPU ke lokasi memori. Kemudian ada load, mentransfer data dari lokasi memori ke register CPU. Kemudian ada exchange, saling menukar isi, sumber, dan tujuan. Ada clear atau reset, mereset tujuan dengan semua bit sama dengan 0. Ada set, mengeset tujuan dengan semua bit sama dengan 1. Ada push, mentransfer data dari sumber ke stack. Ada pop, mentransfer data dari stack ke tujuan. Yang kedua ada arithmetic. Kebanyakan mesin menyediakan operasi aritmatik atau perhitungan dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, di mana operasi tersebut disediakan untuk menangani bilangan integer bertanda fixed point, juga bilangan floating point atau desimal. Berikut contoh lain operasi yang termasuk jenis instruksi dengan satu operan. Yang pertama ada absolute. Ada absolute, mengambil nilai absolut atau mutlak dari operan. Ada negate atau negatif, menegasikan operan. Ada increment, menambahkan satu nilai ke operan. Kemudian ada decrement, mengurangi satu nilai dari operan. Kemudian ada shift A, geseran operan ke kiri dan ke kanan dengan tanda. Kemudian ada add, penjumlahan, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian. Eksekusi instruksi aritmatika dapat melibatkan operasi transfer data untuk menempatkan operan dari input ke ALU dan untuk mengantar output dari ALU. Kemudian ada operasi set instruksi untuk tipe logical. Kebanyakan mesin juga menyediakan berbagai operasi untuk memanipulasi setiap bit dari sebuah word atau unit yang dapat diberi alamat lainnya. Operasi ini juga disebut bit twiddling atau bit-bit tersebut didasarkan pada operasi boolean. Beberapa operasi logika dapat dilakukan pada data boolean atau binar. Yang pertama ada AND. AND artinya lakukan operasi logika AND pada operan. Yang kedua ada OR,
melakukan operasi logika OR pada operan. Yang ketiga NOT, komplement satu operan. Yang keempat ada SOR, lakukan operasi logika SOR pada operan. Kemudian ada compare, melakukan perbandingan logika, tes menguji kondisi tertentu, shift operan menggeser ke kiri, yang seperti di atas ke kanan, menyebabkan konstan ujung bit. Rotate, operan menggeser ke kiri atau kanan dengan ujung yang terjalin. Kemudian ada konversi. Instruksi konversi adalah instruksi yang mengubah format atau beroperasi pada format data. Contohnya itu mengkonversi dari desimal ke binar. Ada beberapa operasi set instruksi untuk konversi. Yang pertama ada translate, yaitu menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua ada convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian kita masuk ke input dan output. Seperti yang kita tahu, ada beberapa pendekatan input dan output yang bisa diambil. Di antaranya program input output, isolate, dan memory method. Yang kedua ada DMA, dan yang ketiga ada penggunaan prosesor input output. Implementasi instruksi input dan output banyak dilakukan dengan hanya menyediakan beberapa instruksi input dan output dengan tindakan spesifik yang ditentukan oleh parameter, kode, atau kata perintah. Ada beberapa contoh instruksi umum input dan output. Yang pertama ada in, atau dalam bahasa komputer disebut read, yang artinya mentransfer data dari perangkat atau port input output yang ditentukan ke tujuan memori utama atau register. Yang kedua ada out atau output, kalau dalam bahasa komputer disebut write, yang artinya mentransfer data dari sumber yang ditentukan ke perangkat atau port input output. Yang ketiga ada start input output, mentransfer instruksi ke prosesor input output untuk menginisiasi atau mengawali operasi input output. Yang keempat ada test input output, mentransfer informasi status dari sistem input output ke instruksi yang ditentukan. Operasi set instruksi untuk transfer control sistem. Kendali transfer. Beberapa hal yang diperhatikan yaitu dalam praktek penggunaan komputer, sebenarnya kita mengeksekusi tiap instruksi lebih dari sekali dan mungkin ribuan kali. Ini membutuhkan ribuan atau bahkan jutaan instruksi untuk mengimplementasikan aplikasi. Hal ini tidak mungkin jika tiap instruksi harus ditulis secara terpisah. Jika tabel atau daftar item akan diproses, dibutuhkan program looping. Satu urutan eksekusi akan dieksekusi berulang kali untuk memproses semua data. Hampir semua program melibatkan beberapa pembuatan keputusan. Kita setuju komputer akan melakukan sesuatu jika suatu kondisi terpenuhi dan melakukan hal lain jika dalam kondisi lain. Sebagai contoh, sebuah urutan instruksi menghitung akar kuadrat dari sebuah nilai. Pada awal urutan, tanda dari nilai tersebut diuji. Jika negatif, komputasi tidak dilakukan, tetapi kondisi error yang akan dilaporkan. Untuk mengubah dengan benar program yang besar atau sedang adalah tugas yang sangat sulit. Hal ini akan lebih mudah jika ada mekanisme untuk memecahkan tugas-tugas tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikerjakan sekali dalam satu waktu. Ada beberapa operasi set instruksi untuk transfer control. Yang pertama ada jump. Jump artinya perpindahan tak bersyarat, memasukkan alamat yang ditetapkan ke PC. Yang kedua ada jump if atau jump bersyarat. Perpindahan bersyarat, masukkan alamat yang ditetapkan ke PC jika kondisi terpenuhi. Kemudian ada jump sub atau jump subroutine. Call atau panggil, simpan status program kontrol yang sekarang, pindah ke alamat yang ditentukan ke PC. Kemudian ada re atau return atau restore.
status program kontrol dari stack ke PC, dan register atau flag yang relevan lainnya. Kemudian ada execute, ada skip bersyarat, halt, wait, and no operation. Baiklah, kita akan masuk ke materi control system. Control system hanya dapat dieksekusi ketika proses berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contoh, membaca atau mengubah register kontrol. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iza. Kepada Iza dipersilahkan. Terima kasih kepada Bibi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi I, jumlah alamat, number of addresses. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi: A. 4 alamat, 2 operan, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. B. 3 alamat, 2 operan, 1 hasil. C. 2 alamat, 1 operan, merangkap hasil, satunya lagi operan. D. 1 alamat, menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. A. O. Address instruction. 1. Address instruction. N. Address instruction. D. M tambah N. Address instruction. Macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. A. Memory to register instruction. B. Memory to register instruction. C. Register to register instruction. J. Addressing modes. Jenis-jenis addressing modes, teknik pengamatan yang paling umum: immediate, direct, indirect, register, indirect, displacement, 7 stack. K. Teknik pengalamatan. Untuk menyimpan data ke dalam memori komputer, tentu memori tersebut diberi identitas yang disebut dengan alamat address, agar ketika data tersebut diperlukan kembali, komputer bisa mendapatkannya sesuai dengan data yang pernah diletakkan di sana. Teknik pengalamatan ini sudah tidak diperlukan lagi oleh pemakai komputer saat ini karena hampir seluruh software yang beredar di pasaran tidak mengharuskan si pemakai menentukan di alamat mana data akan disimpan. Semua sudah otomatis dilakukan oleh software. Program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, pointer, dan array. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, kompiler harus mampu mengimplementasi konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut dengan mode pengalamatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilakan. Oke, terima kasih buat Iza yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya, Reza Mandasari, akan memaparkan materi saya. Yang pertama ialah bentuk instruksi, ya. Di bentuk instruksinya ada A, format instruksi 3 alamat, ya. Mempunyai bentuk umum seperti opcode AO1, AO2, terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operan, ya. Misal sub Y, A, B yang mempunyai arti dalam bentuk algoritmik Y, ya, jadi A kurang B, ya, nanti itu datanya disimpan di Y, ya, dan arti dalam bentuk penjelasan, ya, kurangkan isi rek A dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek Y, ya. Bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam komputer, tetapi tidak dimungkinkan ada penggunanya, ya. Dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus dan program lebih pendek, ya. Contoh, ada A, B, C, D, E, T, Y adalah register, ya. Nah, ini adalah programnya. Y sama dengan A kurang B bagi C tambah D kali E, ya. Yang pertama itu adalah sub. Sub itu adalah pengurangan, ya, Y, A, B, ya. Jadi A rek A kurang rek B, hasilnya nanti itu disimpan di Y, ya. Ada multiply, ini adalah perkalian
ada T D E D ya, rek D kali rek E, nanti hasilnya disimpan di rek T. Ada add adalah penjumlahan, jadi ada T ada C ya. T ini tadi kan dari hasil D kali E ya, ditambah C ya. Nanti hasilnya itu disimpan di T ya. Nah, di sini ada div itu adalah pembagian Y, T ya. Y ini adalah tadi A kurang B ya, hasil dari A kurang B ya. T ini adalah hasil ini dibagiin Y dibagi T ya, hasilnya disimpan di Y ya. Jadi format instruksi alamat ini memiliki 4 operasi ya. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini kita menemukan dari program Y A kali B bagi C tambah D kali E yang memerlukan 4 operasi. Oke, lanjut yang B, format instruksi 2 alamat ya. Mempunyai bentuk umum opcode AH, AO, terdiri dari satu alamat hasil merangkap operan, satu alamat operan, misal sub Y, B yang punya arti dalam algoritmik Y kurang B ya. Nah, hasilnya disimpan di Y, dan arti dalam bentuk penjelasan kurangkan isi rek Y B, kemudian simpan hasilnya di rek Y sama seperti tadi. Bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Contoh ya, ada A, B, C, D, E, T, Y, ini adalah register. Program Y sama dengan ini, program sama seperti tadi ya. Nah, lanjut kita akan buat sini move Y, A. Jadi A, nilai register A ini masukkan di Y. Jadi sub ya, sub ini tadi kita pengurangan Y, B, Y kurang B ya, hasil dari Y ini adalah A kurang B, masukkan nilainya di Y ya. Lalu move T, D ya, jadi nilai D ini masukkan ke T, dipindahkan ke T, maksudnya multiply T, E, jadi ini perkalian T ini, D ini kali E, jadi nilai ini dimasukkan ke T. Jadi add T, C ditambah ya, penjumlahan T tambah C ya, C ditambah T ini tadi, hasil ini tadi masukkan ke T. Jadi pembagian Y, T div Y ini tadi ini ya, nilai Y kurang B dibagi T ini tadi, nilai ini dimasukkan nilainya ke Y ya. Dalam program ini memerlukan 6 operasi. Oke, lanjut yang C, format instruksi satu alamat ya. Mempunyai bentuk umum opcode, terdiri dari satu alamat operan, hasil disimpan di akumulator. Misal ya, sub B yang punya arti dalam algoritmik AC sama dengan AC kurang B ya, dan arti dalam bentuk penjelasan kurangkan isi akumulator dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek akumulator ya. Bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu. Untuk mengoperasikan diperlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah ya. Ini ada A, B, C, D, E, Y adalah register. Programnya ya sama seperti tadi. Ini ada load D, AC. Jadi nilai D ini kita masukkan akumulator. Jadi multiply E perkalian E ya, akumulator AC kali E disimpan di akumulator. Oke, terus ada penjumlahan C, AC ini adalah yang tadi, ini nilai AC kali E tadi ditambah C, jadi nilainya itu disimpan di register AC. Nah, di ini karena kita mau menggunakan AC ini lagi, kita simpan AC ini di Y ya. Akumulator ini kita simpan di Y. Load A ya, akumulator ini adalah nilai A kita simpan di akumulator ya, yang ini. Nah, jadi sub B akumulator kurang B, ini akumulator A tadi, nilai A tadi kurang B ya, kita simpan nilainya di akumulator.
Lalu pembagian Y ya, akumulator bagi Y. Ini akumulator ini dibagi akumulator ya, biar tidak salah itu makanya dibuat di akumulator bagi Y, nilainya masukkan di akumulator ya. Jadi Y ini kita buat sama dengan akumulator, nilai seluruhnya kita masukkan ke Y. Dan program ini memerlukan 8 operasi ya, format instruksi 1 alamat. Lanjut, ada format instruksi 0 alamat, mempunyai bentuk umum opcode, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misal, sub yang punya arti dalam algoritmik stop ya, kurang 1 kurang stop, dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas, kemudian simpan hasilnya isi di stack paling atas. Untuk mengoperasikan ada beberapa instruksi khusus stack, push, dan pop. Contoh ya, ada A, B, C, D, E, Y adalah register program, Y sama dengan A ini sama tadi. Nah, di sini ada push A, stop sama dengan A. Jadi A ini adalah stack top, jadi yang paling tinggi gitu. Lalu ada push B ya, stop sama dengan B. B ini jadi karena ada B, jadi stop paling tingginya di B, jadi di bawah B ada A gitu. Nah, sub ada pengurangan, stop A kurang B ya, disimpan di stop, jadi A B. Jadi yang kecil tadi ditambah yang paling tinggi tadi, B. Lalu ada push C, stop C. Nah, jadi semakin bawah dia itu yang semakin tinggi, D, E itu. Dan multiply perkalian D kali E ya. D ini adalah yang stack top yang paling yang di bawah stack top paling tinggi, yaitu ada E. Jadi lalu ada penjumlahan stop C tambah stop ya, div bagian S ada A kurang B bagi stop, lalu ada pop Y out di stop itu. Baiklah, terima kasih atas pemaparan saya. Semoga kawan-kawan dan yang menonton video ini mengerti. Sekian dari kelompok kami tentang instruction set, mode pengalamatan dan format ya. Semoga paham apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf bila penjelasan dan perkataan kami yang belum maksimal ya, karena kesalahan datang dari diri kami mencoba melakukan hal yang terbaik ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.